Satreskrim Polresta Yogyakarta meringkus komplotan penipu dengan modus gendam. Salah satu korban merupakan seorang wanita lansia yang dikuras ATM-nya dengan kerugian 448 juta rupiah. Tersangka LU, warga asal Kemayoran, Jakarta, dan NJ, warga asal Parepare, Sulawesi Selatan, digelandang ke Mapolresta Yogyakarta. Keduanya merupakan komplotan penipuan dengan modus gendam lintas provinsi. Kedua tersangka diringkus petugas setelah menguras uang di ATM milik Arahmiani, 63 tahun, sebesar 448 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku menyamar sebagai dermawan yang akan memberikan bantuan dan berjanji memberikan 20% dari nilai bantuan kepada korban. Korban sempat diajak berputar-putar di wilayah Yogyakarta, kemudian diminta mengecek ATM. Saat di depan mesin ATM, pelaku menukar kartu ATM milik korban setelah sebelumnya pelaku melihat nomor PIN dari ATM korban tersebut. Pelapor datang ke Bank Mandiri untuk melakukan pengecekan ATM tersebut kok tidak bisa dilakukan transaksi. Dan akhirnya diberitahu oleh Bank Mandiri bahwa ATM tersebut sudah daluarsa. Artinya sudah tertukar oleh milik pelaku tadi. Dan ternyata setelah dicek ATM di buku tabungannya pelapor itu pada hari Rabu itu sudah berkurang sebanyak 448 juta, hampir setengah miliar. Saat ini polisi tengah menelusuri aliran dana yang dikuras dari korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam dan sisa uang gendam sebesar 14 juta rupiah. Selain di Yogyakarta, pelaku telah berulang kali beraksi di berbagai daerah seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penipuan bermodus tukar uang dilakukan dua warga negara asing di salah satu kedai jus buah di Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, dari penipuan tersebut, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Inilah saat dua warga negara asing melakukan aksi penipuan di toko jus buah wilayah Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan modus menukar uang, dua WNA tersebut berhasil menggondol uang hasil penjualan di kedai tersebut. Pelaku datang dengan membawa uang pecahan 50.000 dan 100.000 menuju meja kasir dan mengajak karyawan mengobrol dengan modus menukar uang miliknya dengan pecahan milik korban. Penjaga jus buah lalu mengambil bundelan uang, kemudian pelaku mengambilnya sambil mengotak-atik uang dengan bahasa Inggris lalu menunjuk-nunjuk nomor seri. Penjaga toko jus buah pun tak fokus lagi sehingga uang cepat berpindah tangan. Sementara temannya mengawasi, usai mengelabui korban, pelaku kabur membawa uang 3 juta rupiah. Dia bawa uang 52 sama 100-an lama. Nah, dia bilang tukar gitu kan. Terus saya kira dia mau tukar 100-an. Nah, saya ambilin uang 100-an, dia nolak, maunya yang lama. Habis itu entah kenapa saya ngambil uang yang bendelan konsep kemarin-kemarin. Saya ambil, nah tangan dia tuh langsung nyopot karet, kan itu di karet ya posisinya. Dia nyopot karet, langsung dia tuh keluarin dari plastiknya, terus dia ngotak-atik uang itu sambil bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris sambil nunjuk-nunjuk nomor seri. Nah di situ mungkin saya fokus ke situ ya. Nah entah kenapa terus dia udah selesai, dia masukin lagi, terus dia pamit pergi. Tanya menyasar ke lokasi itu, sebelumnya kedua WNA itu sempat melakukan aksi serupa di Pasar Bendungan, Wates, Kulon Progo. Beruntung para pedagang tidak ada yang menanggapi ulahnya. Berbekal rekaman CCTV, polisi kini memburu pelaku yang kabarnya beraksi pula di Gunung Kidul. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar tindak pidana kasus penipuan dan penggelapan terkait fidusia jaringan internasional yang merugikan negara dan sejumlah leasing hingga ratusan miliar. 7 orang ditangkap dari pengungkapan kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional yang sudah beraksi sejak tahun 2021 hingga 2024. Sedikitnya 675 unit motor ditemukan polisi dari gudang penampungan yang ada di Jakarta Timur dan Bandung. Dengan kata lain, terdapat 675 orang yang dipakai data KTP-nya oleh pelaku untuk mengajukan kredit leasing.
Sebelumnya ekspor ke luar negeri sudah dilakukan sejak tahun 2021 seperti ke Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria dengan total pengiriman mencapai 20.000 unit motor dan kerugian mencapai 876 miliar rupiah. 7 orang tersangka pelaku aksi penggelapan diamankan polisi. 2 diantaranya bertugas mencari KTP untuk membeli kendaraan secara resmi melalui leasing. Para tersangka ini menjual motor seharga 30 hingga 40 juta rupiah per unit. Barreskrim menerima laporan dari masyarakat tentang adanya beberapa tempat yang diduga sebagai penampungan ratusan motor yang tidak memiliki dokumen. Yang kemudian kami mendapat info juga bahwa itu diekspor ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Hasil pemeriksaan kita ini semuanya melalui jalur laut, dan negara-negara itu adalah negara-negara yang kita dapatkan hasil penyelidikan penyidikan yang kita dapatkan selama 2021 sampai dengan saat ini. Modus operandi komplotan ini dilakukan dengan membeli motor di dealer secara kredit. Namun sepeda motor langsung digelapkan sebelum cicilannya dilunasi. Para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, dan Dias Triawan, Ainis melaporkan. Pemirsa, pihak ITC Mangga II membantah adanya razia barang impor. Sebelumnya viral di media sosial video kepanikan para pedagang yang membereskan barang-barangnya dengan narasi razia dari Bea Cukai. Dalam video yang beredar di media sosial, para pedagang atau pemilik toko di Mangga II berusaha melindungi barang dagangannya. Ada yang berusaha memasukkan barang ke dalam toko hingga menutup lebih cepat penjualan pada hari itu. Pihak manajemen menyatakan razia pedagang barang impor di ITC Mangga II tidaklah benar. Dalam video amatir yang beredar, yang terjadi merupakan aktivitas pedagang yang menutup dagangannya, bukan video razia seperti yang diberitakan. Ditegaskan, razia dilakukan untuk distributor, bukan pedagang retail seperti pedagang yang berada di ITC Mangga II. Hingga kini, pedagang barang impor masih berdagang seperti biasanya. Nah, kebetulan hari ini tadi pihak Bea Cukai ada mendatangi kami, memberikan klarifikasi, memberikan pengertian sebenarnya yang akan dirazia itu apa-apa saja. Nah, kalau ITC Mangga II kan ini pusat perbelanjaan retail. Pedagang-pedagang kecil itu tidak termasuk ke dalam ruang lingkup untuk dirazia. Ratusan orang menggelar demonstrasi di halaman Balai Kota Depok terkait kekisruhan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Masa menuntut dibukanya optimalisasi agar lebih banyak siswa yang dapat masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya yang mahal. Demonstrasi ini menyoroti masalah PPDB yang mengakibatkan banyak siswa tidak dapat bersekolah di sekolah negeri meski jarak rumah mereka sangat dekat dengan sekolah. Selain itu, terdapat 51 siswa SMP yang pengumuman penerimaannya di beberapa SMA negeri di Depok dibatalkan karena diduga terlibat kecurangan markup nilai rapor. Masa mendesak Wali Kota Depok untuk segera mengirim surat ke Provinsi Jawa Barat agar melakukan optimalisasi. Tujuannya agar anak-anak dapat masuk ke sekolah sesuai kemampuan finansial orang tuanya. Optimalisasi yang dimaksud adalah membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri tanpa terbebani biaya yang mahal. Permasalahan apa sih Bang teman-teman? Ya kalau tahun yang lalu itu kan optimalisasi kan dibuka. Artinya apa? Ini menampung siswa-siswa yang memang nggak mampu sekolah di swasta yang bayarnya mahal, ditampung di negeri, benar nggak? Seperti itu. Nah ini tahun ini kenapa? Mereka tidak melihat itu. Justru di sini kami seolah-olah jadi korban kepentingan politik antara PJ Gubernur dengan Menteri Pendidikan. Kasno menyebutkan, kekisruhan PPDB tahun ini diduga terjadi karena konflik politik antara PJ Gubernur Jawa Barat dengan Mendikbud. Optimalisasi yang dimaksud adalah membuka peluang bagi siswa-siswa yang tidak mampu bersekolah di swasta untuk masuk ke sekolah negeri. Kekurangan sekolah negeri, baik SMP maupun SMA di Kota Depok, menyebabkan banyak anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, diduga regulator bocor tabung LPG 3 kg di rumah warga di Kampung Tegal Mangga, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor, Jawa Barat meledak. Akibatnya 3 orang penghuni rumah mengalami luka bakar cukup parah. Kobaran api membakar rumah warga di Kampung Tegalega Mangga, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas melon yang menimbulkan ledakan hingga memporak-porandakan seisi ruangan kamar dan atap rumah. Warga dan petugas dari 3 unit mobil damkar langsung berjibaku memadamkan api. 3 orang penghuni rumah alami luka bakar cukup serius akibat kebakaran ini dan kini dalam perawatan Rumah Sakit PMI Bogor. Sebelumnya, penghuni rumah hendak memasak mie instan untuk bekal anaknya ke sekolah dan mendadak terhempas sesaat kompor gas yang dinyalakan meledak. Penghuninya ada 3 orang anak tadi mengalami luka bakar saat ini di Rumah Sakit PMI, lagi ditangani di UGD. Kondisinya cukup parah juga, kayaknya mengalami kebocoran sehingga saat dinyalain dia langsung memicu percikan, akibatnya ada ledakan dan kebakaran di rumah. Akan menyalakan kompor untuk memasak. Mungkin mereka tidak mengetahui bahwa ada kebocoran dari tabung gas yang akan dipergunakan tersebut, sehingga ketika dia menyalakan kompor gas terjadi ledakan dan menyambar kepada tubuh korban. Kasus kebakaran diduga akibat kebocoran gas ini ditangani Polsek Bogor Tengah dengan mengamankan barang bukti tabung gas LPG serta selang regulator. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ainus melaporkan. Pemirsa, ada yang unik dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain razia di jalan raya, Polres Jombang juga razia dengan menyasar ke parkir-parkir sekolah. Para pelajar yang kedapatan membawa sepeda motor langsung didata dan akan dipanggil orang tuanya. Langkah ini dilakukan agar angka kecelakaan dari kalangan pelajar di Jombang, Jawa Timur bisa ditekan atau dikurangi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dari kalangan pelajar membuat polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur prihatin. Itu sebabnya saat melakukan operasi patuh 2024, polisi di kota santri itu tidak hanya melakukan razia di jalan-jalan, tetapi juga mendatangi sekolah-sekolah yang siswanya kebanyakan menggunakan kendaraan bermotor. Di antaranya adalah di salah satu SMP negeri yang ada di kota Jombang, Jawa Timur. Kamis siang, polisi langsung mendatangi area parkir motor di sekolah tersebut. Ironisnya, polisi menemukan ratusan pelajar yang masih di bawah umur membawa kendaraan bermotor. Bahkan, sebagian motor itu kondisinya sudah tidak layak dan nomor kendaraannya ada yang sudah mati. Menindaklanjuti temuan tersebut, polisi langsung mendata pemilik kendaraan dan akan memanggil para orang tua siswa untuk diberi pembinaan. Yang ditemukan sini rata-rata anak-anak kita yang belum mempunyai surat izin mengemudi, mengendarai kendaraan bermotor roda 2, kemudian ada yang tidak memakai helm juga, tapi kita berencana akan mendatangkan orang tuanya bersama dengan ibu gurunya dan nanti akan kita musyawarahkan kembali bagaimana tata cara untuk menyelamatkan anak-anak pelajar kita ini sesuai dengan tema dari Operasi Patuh 2024, Save Our Student. Dalam waktu 6 bulan terakhir, menurut Ana, total ada 600 lebih angka kecelakaan di Jombang dengan 100 lebih diantaranya adalah dari kalangan pelajar. Dengan razia ini, polisi juga mengimbau para pelajar yang masih di bawah umur agar naik angkutan umum saat pulang pergi ke sekolah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka baru kasus dugaan korupsi terkait tata kelola emas seberat 109 ton di PT Antam tahun 2010-2021. Para tersangka merupakan pelanggan jasa manufaktur unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia PT Antam. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka baru dan melakukan penahanan paksa. 2 tersangka ditahan di rumah tahanan negara, sementara 5 tersangka lainnya ditetapkan sebagai tahanan kota karena alasan kesehatan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka yang merupakan mantan General Manager UB PPLM dari berbagai periode, yaitu TK, HN, DM, AH, MAA, dan ID. Tanggal 18 Juli 2024, tepatnya hari Kamis,
penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi. Para saksi diperiksa sejak tadi pagi secara maraton dan ditemukan ada bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap 7 orang saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yang kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Pemirsa, 3 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis. 2 di antaranya merupakan politikus Partai Gerindra. Presiden Joko Widodo melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Jokowi mengambil sumpah ketiganya untuk dilantik menjadi Wakil Menteri. Thomas Jiwandono atau Tommy merupakan anggota tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran. Tommy juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra, sementara Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Pelantikan Wakil Menteri ini pun dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi membuka gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024. Ma'ruf Amin menyampaikan kemajuan industri otomotif Indonesia yang telah mampu mengirim mobil produksi dalam negeri ke lebih dari 90 negara. Perhelatan pameran otomotif terbesar di dunia, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024, resmi dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di ASBSD City Tangerang, Banten pada Kamis siang. GIAS berlangsung mulai tanggal 18 Juli hingga 28 Juli 2024 ini. Diikuti lebih dari 55 merek kendaraan, terdiri dari 30 merek kendaraan penumpang, 5 merek kendaraan komersial, dan 20 merek sepeda motor. Pengunjung pun dapat mengikuti sesi tes mengemudi untuk mencoba langsung keunggulan performa dan kenyamanan kendaraan. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan GIAS 2024 sebagai bentuk kemajuan industri otomotif Indonesia. Saat ini industri otomotif tanah air mampu mengirim mobil produksi dalam negeri ke lebih dari 90 negara. Dengan pengaruh yang cukup besar, pelaku industri otomotif berharap keringanan pajak mobil hybrid agar masyarakat bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Mengapresiasi penyelenggaraan pameran ini karena ini lalu tadi saya dengar terbesar kedua di dunia di luar Shanghai ya. Jadi ini luar biasa ini. Jadi penyelenggaraannya luar biasa dan saya juga menyampaikan apresiasi karena industri otomotif kita cukup maju ya, dan banyak tadi saya lihat hampir semua merek mobil ini sudah diproduksi di Indonesia dan ekspornya sudah ke 90 negara. Pemirsa, Partai Golkar menginstruksikan pengusaha Jusuf Hamka untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024. Sementara Jusuf Hamka mengaku tugas yang diamanatkan merupakan pekerjaan yang berat. Partai Golkar menginstruksikan pebisnis jalan tol Jusuf Hamka untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2024. Surat instruksi diserahkan Sekjen Partai Golkar Ludwig Friedrich Paulus di Jakarta Kamis siang. Namun Jusuf Hamka mengaku terkejut mendapat mandat sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Bahwa pada tanggal saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari cawagup sekarang jadi cagup nih, berarti tugasnya saya nggak ngerti nih kenapa jadi berat gitu. Tapi ya tanggapan saya ya yang pertama innalillahi wa innalillahi roji'un. Pasti
dari Allah kembali kepada Allah. Itu aja. Udah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Sementara pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak, resmi mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Dukungan dari PKS ini menambah kekuatan pasangan Kofifa Emil setelah sebelumnya beberapa partai telah mendukungnya dalam Pilkada Jawa Timur. Pasangan bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, Emil Dardak, secara resmi mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Dukungan resmi DPP PKS kepada Kofifa Indar Parawansa, Emil Dardak diberikan langsung Presiden PKS Ahmad Sayhu melalui penyerahan SK resmi Kamis pagi. Tentu kita sudah mengetahui bagaimana kiprah beliau dalam pemerintahan daerah. Ya, elektabilitasnya juga bagus, ya, kredibilitas dan kapasitas beliau juga sudah terbukti. Dan ini yang kemudian menjadikan kami di DPP PKS memberikan pilihan untuk Pilkada 2024 kepada Ibu Hajah Kofifa Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan pada Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak menyatakan siap menjalankan mandat yang diberikan oleh PKS dan partai pengusung lainnya untuk mendapatkan suara dari warga Jawa Timur. Kami menyampaikan terima kasih Pak Presiden PKS, juga tentu kami siap menjalankan mandat dan bekerja keras dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya memberikan penguatan pada keberseiringan kami untuk mendapatkan mandat dari masyarakat Jawa Timur berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dukungan PKS ini menambah jumlah partai pengusung pasangan Kofifa Emil dalam Pilkada Jawa Timur 2024-2029. Sebelumnya, sejumlah partai seperti Perindo, Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PSI telah memberikan dukungan resminya. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem, Ilham Habibie, juga mendatangi DPP PKS bersama jajaran Partai Nasdem. Namun dalam silaturahmi politik ini, PKS belum menentukan dukungan kepada putra Presiden B.J. Habibie ini. Pertemuan antara Presiden PKS dan jajaran pengurus dengan Ilham Habibie yang ditemani sejumlah petinggi Partai Nasdem merupakan bentuk silaturahmi untuk menjalin komunikasi jelang kontestasi pemilihan kepala daerah serentak. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya arah ke depan dalam membangun Indonesia Emas, serta langkah Ilham Habibie dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat. Namun sejauh ini PKS belum menentukan dukungan ke Ilham Habibie. PKS dan Partai Nasdem. Dan alhamdulillah ini sekarang bisa justru kita kehadiran beliau dan beliau juga sudah mulai berkeliling. Mudah-mudahan ini kita akan ketemu dengan momentum yang pas dalam Pilkada serentak di 2024 ini, khususnya di Jawa Barat. Jadi kedatangan kami di sini untuk bersilaturahmi saling melengkapi. PKS meskipun banyak sekali kursinya di Jawa Barat tetap tidak cukup. Apalagi Nasdem yang cuma 7/8. Jadi kalau kita bisa mengulangi success story koalisi 01, kenapa tidak? Pemirsa, warga terpaksa beralih beli minyak goreng curah karena minyak kita sulit didapat dan dijual mahal mencapai Rp17.000 per liternya. Hampir semua lapak pedagang kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat tidak menjual minyak goreng kemasan bersubsidi. Para pedagang hanya menjual minyak kemasan lain dan minyak curah. Pedagang mengaku sudah hampir 1 bulan tidak menerima pasokan minyak kita. Jika ada, mereka menjual dengan harga Rp17.000 per liternya. Akibat langkanya minyak kita, banyak pembeli beralih ke minyak curah. Namun kini harga minyak curah juga ikut naik dari semula Rp17.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Ya susah waktu itu.
Kecewa. Oh gitu. Jadi selain susah mahal juga harganya. Langka. Ini kenapa Bu penyebabnya? Nggak tahu ya. Oh gitu. Kenapa itu? Pak, kalau ada ini waktu ada jual berapa Pak minyak kita? Jual 17.000. 17.000. Terus sekarang kalau naik? Paling 18. Kelangkaan minyak kita juga terjadi di Jakarta. Di Pasar Johar Baru, minyak kita hanya tersedia untuk varian 750 ml yang dijual Rp16.000 dan 2 liter yang dijual seharga Rp32.000. Tidak adanya stok minyak kita varian 1 liter membuat masyarakat memilih minyak curah karena masih ekonomis. Pedagang mengaku stok habis dari pihak distributor pasca pemerintah umumkan akan menaikkan harga eceran tertinggi HET minyak subsidi menjadi Rp15.700 per liter. Tim Liputan News melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, seekor buaya muara ditangkap warga di sebuah drainase yang berdampingan langsung dengan rumah warga di Kelurahan Dul, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Buaya kemudian dievakuasi BKSDA dan tim penyelamatan satwa untuk dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Buaya dengan panjang 1,5 meter menghebohkan warga di Kelurahan Dul, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya buaya ditangkap warga karena khawatir menyerang penduduk sekitar, sebab kemunculannya persis di sebuah drainase yang berdampingan langsung dengan rumah warga. Dengan kondisi terikat, hewan dengan nama latin Crocodylus porosus ini menjadi objek tonton warga. Supaya tidak kemanasan, sesekali predator ganas ini disiram dengan air. Agar tak mati, tim Pusat Penyelamatan Satwa PPS Alobi Bangka Belitung berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan langsung melakukan evakuasi. Buaya akan menjalani proses rehabilitasi di PPS Alobi di Air Jangkang, Kabupaten Bangka sebelum dikembalikan ke habitatnya. Nggak mungkin ada buaya di sini, nggak mungkin lah. Mungkin karena ada jalannya, karena ada kolong di Paralang itu, kolong Bilon namanya, mungkin dari sana sumbernya sampai ke sini mencari ikan, mungkin seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, karena kawan sudah kepepet, dia tuh ke bandar, mau nggak mau terpaksa gaya Tarzan, pakai serambun. Nah, alhamdulillah kita atas izin Allah dapat. Jadi setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kita langsung menurunkan tim BKSDA bersama tim Alobi Foundation untuk melakukan evakuasi terhadap buaya tersebut. Dan kemudian kita membawa ke pusat penyelamatan satwa yang ada di Kampung Reklamasi Timah Air Jangkang yang kita miliki saat ini. Warga diimbau untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di air, baik di siang maupun malam hari. Terlebih, tempat tersebut merupakan habitat buaya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Sementara penangkapan 2 ekor ular kobra di atap rumah warga Pandeglang berlangsung dramatis. Ular berbisa tersebut sempat lepas dari alat petugas damkar hingga membuat penghuni rumah histeris. Evakuasi ular kobra di plafon rumah warga di Pandeglang, Banten berlangsung dramatis. Penghuni rumah histeris karena ular sempat terlepas dari alat penjepit petugas damkar. Ada 2 ekor ular yang ditangkap petugas dan diduga masuk melalui lubang di tembok dapur. Sebelumnya pemilik rumah mengira ular tersebut adalah tikus dan sempat beberapa hari berada di dapur. Khawatir dengan keselamatan dirinya, pemilik rumah akhirnya meminta pertolongan petugas. Setelah ditangkap, ular kobra Jawa sepanjang 1 dan 1,5 meter ini dibawa ke kantor damkar sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Ada benda jatuh gitu, saya kira tikus ya mungkin keluar gitu. Pas saya lihat ke dapur, ke kamar mandi, kok itu tembok kata saya retak. Udah saya nggak apa-apa, beraktivitas biasa seperti semula, namanya juga ibu rumah tangga ya, di dapur nyuci piring apa gitu, mandi gitu, masak gitu. Nah udah gitu tadi siang lagi itu tembok saya retak lagi. Warga dihimbau berhati-hati dan menghubungi petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di sekitar pemukiman. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Para US Open 2023, Ko Ping Jung berhasil mengalahkan atlet biliar nasional Chun Chun pada final 10 Ball Open Tournament Championship 2024 yang digelar di GRX Pool and Cafe Bandung, Jawa Barat. Bermain dalam laga 10 bola, Ko Ping Jung menang dengan skor akhir 9-7.
Ko Pin Chung akhirnya keluar sebagai juara 10 Ball Tournament Championship 2024 yang digelar di GRX Pool and Cafe Bandung, Jawa Barat. Pebiliar asal Taiwan ini berhasil mengalahkan Chun Chun, atlet biliar Indonesia di babak final. Dalam pertandingan yang dapat disaksikan di aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus ini, Ko Pin Chung sudah unggul sejak awal. Hingga akhirnya mampu menutup laga dengan skor 9-7. I think final my opponent play very good. I hope next year I can win the World Netball Champion. Ukuran-ukuran yang di ini sesuai target, di mana ada salah satu pemain Indonesia dalam masuk final, dan itu sangat prestasi yang luar biasa. Sangat memuaskan dan membanggakan kita, karena yang dia Chun lawan ini kan juara dunia US Open. Atas kemenangan ini, Ko Pin Chung yang pernah menjadi juara US Open 2023 berhak membawa pulang trofi juara dan hadiah senilai 120 juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan gol terjadi pada pertandingan lanjutan Liga Futsal Profesional 2024 yang digelar di Gor Rambo, Kota Tangerang, Banten. Kancil WHW, Black Steel FC, dan Favage Famos berhasil membabat habis para lawannya dengan skor telak. Sedangkan Pendekar United hanya bermain imbang melawan Cosmo JNE FC. Moncong Bulu FC melawan Kancil WHW menjadi laga pembuka Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Nambo Sport Center, Kota Tangerang. Kedua tim saling jual beli serangan sejak awal laga, namun hingga peluit akhir ditiupkan, Kancil WHW berhasil mengalahkan Moncong Bulo dengan skor 4-3. Pada laga kedua, Pendekar United hanya bisa bermain imbang melawan Cosmo JNE FC dengan skor 1-1. Di laga ketiga, giliran Black Steel yang tampil percaya diri dan mampu mengatasi perlawanan Sadakata FC. Black Steel mampu mengontrol permainan dan menang telak dengan skor 4-0. Di laga terakhir, tim futsal putra Favage Famos FC berhadapan dengan Kinantan FC. Favage Famos FC langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 4-1. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita beralih ke wisata kuliner, Kevin. Dan juga pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner daging asap di Bogor, Jawa Barat, ini ada sebuah restoran yang menyajikan aneka kuliner serba daging. Nah, benar banget nih Angel, namanya adalah daging brisket asap yang tentunya lezat dan juga juicy karena diasap selama 14 jam. Penasaran? Angel penasaran? Betul. Berikut liputannya. Berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, restoran yang satu ini menyajikan aneka olahan daging asap yang lezat dan menggugah selera. Berbeda dengan restoran daging lainnya, di sini daging asap yang disajikan gak sembarangan. Ya, daging asap brisket ini diasap hingga 14 jam lamanya agar tekstur dagingnya lebih empuk, juicy, dan smoky. Uniknya teknik proses pengasapannya menggunakan arang supaya daging matang merata dan beraroma sedap. Beragam menu makanan yang ditawarkan mulai dari menu grandma steak, burger, gyoza, semuanya memakai topping daging asap. Pemirsa ini sudah nyobain grandma steaknya. Rasanya enak banget, benar-benar daging brisketnya yang diasap selama 14 jam itu kerasa banget karena dagingnya juicy banget dan empuk banget loh pemirsa. Nah, sekarang saya mau cobain burgernya nih. Daging asap yang tebal dan bumbunya yang meresap, ditambah sausnya yang enak bikin ketagihan. Soal harga dijamin ramah di kantong. Untuk menikmati daging asap 14 jam ini, Anda cukup merogoh kocek mulai Rp20.000 hingga Rp150.000. Ramennya itu soalnya ada daging brisketnya itu yang enak banget, sumpah. Itu nggak ada di mana-mana. Di situ murah banget gitu. Pas deh di kantong. Worth it banget sih, brisketnya top banget, enak banget, enak juara deh. Soalnya saya pernah makan di Jakarta lebih mahal dan rasanya tuh
nggak beda lah gitu, jauh sama yang ini enaknya. Nah, bagi Anda yang ingin mampir menikmati daging asap, restoran ini buka hari Selasa hingga Minggu dari pukul 11:30 siang hingga 12 malam. Aduh, saya benar-benar kenyang banget nih hari ini pemirsa. Udah cobain stick grandma sticknya dan burger sticknya yang semuanya empuk banget dan juicy banget dagingnya karena udah diasap sama 14 jam. Kalau gitu bagi pemirsa pengen coba juga makanan enak seperti saya daging asap ini, bisa datang di kawasan Bogor ke restoran ini untuk mencoba makanan daging asap yang sudah diasap selama 14 jam. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Audina Iyasya, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Meyakinkan sih, soalnya 14 jam ya pengasapannya. Iya. Jadi tertarik banget, apalagi dekatnya dari ibu kota. Habis pulang siaran kita langsung ke Bogor kali ya. Langsung mencicipi daging Gercep brisketnya ya. itu ya. Karena udah Gercep lapar ya. juga nih. Atau nggak besok deh sekalian sama keluarga ataupun teman-teman ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya ya, Angela pemirsa. Daun kering pemirsa kerap dianggap sampah yang dibuang lalu dibakar. Tapi uniknya nih Kevin, di tangan seorang pemuda di Banjarnegara, Jawa Tengah, daun kering ini malah disulap menjadi lukisan wajah yang artistik dan tentunya bernilai ekonomi. Wow. Penasaran? Berikut liputannya. Sekilas, lukisan foto ini seperti berbahan tinta emas. Jangan salah, lukisan ini ternyata dari limbah daun kering. Terinspirasi melihat banyaknya daun nangka yang berserakan di desanya. Tri Ismail, 27 tahun, warga Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah ini, iseng mencoba membuat karya lukisan dengan media daun kering. Hasilnya menjadi lukisan unik, artistik, dan hampir mirip dengan foto aslinya. Daun yang digunakan memiliki tekstur keras dan tidak mudah robek. Prosesnya dimulai dari membuat sketsa, kemudian diukir. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam proses mengukir sketsa tersebut. Untuk membuat lukisan daun kering ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Ada pohon di depan rumah, pohon nangka kan, jadi itu daunnya sering berserakan. Akhirnya saya buat manfaatkan untuk itu ya. Di sketsa dulu, terus diukir pakai cutter. Pakai cutter. Prosesnya berapa lama? Prosesnya 1 sampai 2 hari. Berkat memanfaatkan media sosial, kini lukisan daun kering karyanya telah merambah ke Jakarta, Bandung hingga Bali. Lukisan yang paling banyak dipesan adalah foto wajah. Soal harga, lukisan ini dibanderol Rp100.000 hingga Rp150.000. Selain kreasi lukisan daun kering, Tri juga menyulap sandal jepit bekas menjadi media lukis artistik bernilai ekonomi tinggi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung membuat acara pesta untuk perceraiannya. Ya, acara perceraian yang berlangsung meriah tersebut viral di media sosial. Uniknya acara perceraian itu lengkap dengan panggung hiburan, tenda dengan meja dan kursi layaknya acara pernikahan. Rian Maulana, pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung, menggelar acara pesta perceraian pada Minggu 14 Juli 2024 lalu. Acara perceraian yang berlangsung meriah tersebut viral di media sosial. Lewat akun media sosial terlihat layaknya pesta, acara ini juga digelar secara mewah. Ada tenda untuk para hadirin serta panggung untuk hiburan. Sejumlah karangan bunga dari kerabat dan temannya juga tampak menghiasi dan berjejer di sepanjang jalan sekitar panggung acara perceraian. Meski baru menikah pada 3 Maret 2024 atau sekitar 4 bulan lalu, namun Rian Maulana terlihat santai dan bahagia dengan status barunya sebagai seorang duda. Untuk merayakan acara ini, ia juga menyiapkan sebuah panggung hiburan untuk keluarga, teman-teman, dan tamu yang hadir di acara dengan sajian musik mengiringi pesta ini. Pesta itu terselenggara atas dasar bentuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihatin mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan
sendiri mungkin keputusannya itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja untuk senang-senang. Dian mengaku secara agama dirinya sudah mentalak istrinya. Namun secara hukum terkendala peraturan yang mengharuskan perceraian setelah menjalani pernikahan selama 6 bulan, sedangkan ia baru menikah sekitar 4 bulan. Dari Pringsewu Lampung, Andres Afandi Ayus melaporkan.